Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah kebaktian rumah tangga epistel Minggu tanggal 30 Maret tahun 2025 tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat hingga ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kisah pelayanan Tuhan Yesus merupakan suatu kisah yang tak pernah mengenal lelah. Dari waktu ke waktu, dari suatu tempat ke tempat yang lain, Tuhan Yesus selalu hadir mewartakan berita tentang kerajaan surga, agar semua orang dari berbagai lapisan kehidupan beroleh keselamatan. Tidak menjadi soal siapa yang ia datangi, sebab bagi Yesus tidak ada tembok pembatas untuk datang dan percaya kepadanya. Demikian halnya yang kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ini, yang mengisahkan perjalanan Tuhan Yesus dari Yudea menuju Galilea. Dan untuk tiba di Galilea, ia harus melintasi daerah Samaria, di mana secara tradisi orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Namun sekat pembatas itu dilintasi Yesus untuk menunjukkan bagaimana kasih karunia Allah juga hadir bagi semua orang, termasuk bagi orang Samaria. Dikisahkan dalam ayat yang kelima bahwa Yesus pun tiba di kota Sikar, sebuah daerah di Samaria. Dalam perjalanan yang jauh itu, Yesus pun sudah mulai merasa lelah dan haus. Ia pun duduk di pinggir sebuah sumur Yakub hendak meminum air di sana. Namun oleh karena para muridnya sudah pergi ke kota mencari makanan, ia pun meminta air dari seorang perempuan Samaria yang kebetulan pada saat itu, tepat di waktu pukul 12 siang, sedang menimba air di sana. Hal itu membuat perempuan Samaria itu merasa heran karena Yesus yang merupakan seorang Yahudi meminta air darinya. Padahal sejak turun-temurun orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Hal ini dapat kita baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 17. Adapun rasa heran dari perempuan Samaria itu
ditanggapi Yesus dengan berkata, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Saudara terkasih, jawaban Tuhan Yesus terhadap perempuan itu hendak memberikan kesadaran yang sepenuhnya kepada perempuan Samaria itu. Dengan siapakah dia sedang berbicara, yang tidak lain adalah sumber dari air hidup yang sejati, yang melebihi dari air yang selama ini ia kenal. Memang perempuan Samaria itu begitu sulit melihat dan memahami apa yang dimaksudkan Yesus dengan air hidup itu, sehingga perempuan Samaria itu kembali berkata, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Bahkan ia berkata dalam ayat 12, "Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Yang pada akhirnya Yesus kembali berkata kepada perempuan Samaria itu, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Jemaat yang terkasih, air adalah kebutuhan pokok manusia di tengah dunia ini, di mana tubuh kita sendiri katanya hampir terdiri dari 80% air. Tubuh tanpa air akan segera mengalami sakit penyakit. Jika tubuh diisi dengan air, maka tubuh kita pun akan sehat. Rasa haus merupakan keadaan fisiologis bahwa tubuh kita ini membutuhkan yang namanya air, sehingga apabila tidak dipenuhi dengan kebutuhan akan air, muncullah dehidrasi, yaitu kehilangan cairan tubuh yang berlebihan. Setiap makhluk hidup membutuhkan air dalam jumlah yang cukup. Bila tak terpenuhi, maka kehidupan tidak akan bertahan. Demikian pula kehausan rohani. Kehausan rohani akan menyebabkan kita mengalami kekeringan rohani, kekosongan batin, perasaan gelisah, dan jauh dari damai sejahtera. Di tengah situasi kehausan yang demikianlah, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Jemaat yang terkasih, kebutuhan umat manusia yang modern pada masa kini adalah rasa haus yang cenderung untuk memiliki. Karena itu tidak mengherankan jikalau banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk memiliki lebih banyak. Namun setelah memiliki lebih banyak, ternyata mereka tetap haus. Demikian halnya dengan perempuan Samaria itu. Namun kehadiran Tuhan Yesus telah mengubah segalanya, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dialah sumber air kehidupan itu. Jika kita baca pada ayat 15, perempuan Samaria itu menunjukkan satu permohonan agar Tuhan Yesus memberikan kepadanya air hidup itu. Dan sungguh benar, perempuan Samaria itu pun percaya bahwa Yesus adalah sumber air kehidupan. Jemaat yang terkasih, seperti perempuan Samaria itu, masih begitu banyak orang yang mengalami kehausan secara rohani. Hal itu diakibatkan oleh karena masih banyaknya orang yang tidak datang dan percaya dengan sungguh-sungguh pada Yesus. Hidupnya masih melekat dengan dosa dan keinginan duniawi. Lalu bagaimanakah cara kita untuk beroleh air kehidupan itu? Yang pertama adalah kita harus membangun hubungan yang baik dan tidak terputus dengan sumber air kehidupan itu. Jika hubungan kita terputus dengan Tuhan, maka kita akan menjadi seperti mata air yang kering. Oleh karena itu, usahakanlah hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah putus, walau banyak rintangan dan masalah yang kita hadapi. Yang kedua, kita harus meminum air kehidupan yang ditawarkan Tuhan Yesus kepada kita.
Jika kita mau minum air kehidupan itu, maka ada janji Tuhan yang berlimpah dengan hal yang kekal, yang terus-menerus, yang tak pernah berkesudahan. Tuhan Yesus tidak menawarkan air yang biasa-biasa saja, namun Dia menawarkan air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air ini tersedia bagi siapa saja yang haus dan menyambutnya dengan iman. Air tersebut bakal memuaskan dahaga yang lebih dalam lagi, yaitu dahaga akan persekutuan dengan Allah yang tak dibatasi oleh tempat. Air kehidupan itu sungguh terpancar di dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga, berhentilah mencari dan mengejar kepuasan duniawi. Tinggalkanlah segala kenajisan dan kecemaran dalam hidupmu. Jemaat Tuhan, air sumur adalah simbol dari hal-hal duniawi yang hanya akan memberikan kesegaran yang sementara. Namun air hidup akan menyegarkan secara terus-menerus, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Perempuan Samaria dalam perikop ini sungguh mengalami perubahan yang dahsyat setelah ia berbicara dengan Yesus tentang masalah kehidupan pribadinya. Perubahannya sejati ia terima, di mana ia meninggalkan dan melupakan semua dosa-dosanya. Ia sadar akan segala dosa-dosa dan kesalahannya. Dia meninggalkan semuanya itu dan percaya pada Yesus, bahkan mewartakan Kristus, Yesus yang adalah sumber air kehidupan itu. Jemaat yang terkasih, sesungguhnya tidak ada hal yang paling indah dan yang paling membahagiakan dalam kehidupan kita dikala kita menerima air kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Dialah sumber air kehidupan yang melenyapkan segala rasa dahaga dalam jiwa dan batin kita. Yesus memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam diri kita, karena Dia adalah sumber air kehidupan itu. Oleh karena itu, tetaplah percayakan hidupmu hanya kepada Tuhan Yesus, sumber air kehidupan yang sejati, sehingga engkau tidak akan haus lagi. Justru di dalam kehidupanmu, oleh karena air kehidupan itu akan memancar mata air kehidupan, yaitu lewat segala tindakan, sikap, dan perbuatan yang benar di dalam Tuhan, sampai kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, tetaplah senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, sumber air kehidupan itu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber air kehidupan yang memberikan kelegaan dan sukacita dalam kehidupan kami, agar kami tidak haus lagi, agar kami tidak khawatir lagi, namun di dalam Engkau kami merasakan keteduhan dan ketenangan jiwa oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu mancar dalam kehidupan kami sampai ke dalam kekekalan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, sumber air kehidupan yang sejati. Amin.